Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, saya mau ajak kalian mikir sedikit nih. Siapa di sini yang pernah ngerasa kesel gara-gara pesen barang online tapi datangnya lama banget? Atau bahkan udah ditunggu-tunggu tapi status pengirimannya malah nggak gerak-gerak dari gudang nih. Nah, pasti pernah ya rasanya tuh kayak, duh, kenapa sih lama banget? Akhirnya kita malah jadi males buat nunggu. Bahkan kadang kita langsung cari toko lain yang pengirimannya tuh lebih cepat. Sekarang, bayangin nih, saya akan memberi contoh situasi lain. Kalian datang ke toko buat beli produk yang udah lama diincar, tapi pas tanya ke kasir dibilang, maaf ya Kak, stoknya lagi kosong. Rasanya tuh kayak gimana gitu, langsung drop kan. Kadang kita langsung mikir ya udah deh ganti merek aja. Nah, hal-hal kayak gini nih sebenarnya contoh nyata bagaimana distribusi punya pengaruh besar banget sih terhadap perilaku kita sebagai konsumen. Karena kalau produk sudah didapat, pengirimannya lama, atau stoknya kosong secara nggak sadar, perilaku kita langsung berubah. Dari yang awalnya pengen beli, jadi nggak jadi. Dari yang awalnya loyal, malah pindah ke merek lain. Makanya hari ini kita bakal bahas tuntas gimana distribusi ini berperan penting dalam dunia pemasaran, terutama dalam membentuk perilaku konsumen. Jadi siap ya teman-teman semuanya. Yuk kita mulai pembahasannya dari latar belakang dulu biar makin paham kenapa topik ini penting banget buat dipahami baik dari sisi perusahaan maupun kita sebagai konsumen. Bersama saya Ronald Maulana Muhammad Badar Lutfi, Dan saya Bintang Bayu Ganesha Putra. Dan saya Melisa Agustin. kami bertiga bakal menemani kalian selama kalian menonton video kali ini. Nah, langsung saja. Nah, teman-teman di sini saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi itu sendiri. Nah, teman-teman juga pasti tahu kan apa sih pengertian distribusi itu. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, distribusi sendiri adalah proses menyalurkan hasil produksi barang atau jasa dari produsen ke konsumen untuk digunakan atau dikonsumsi yang merupakan kegiatan ekonomi penting dalam pemasaran. Nah, teman-teman pasti pernah kan membeli barang di Shopee. Nah, kemudian produsen barang tersebut akan menyalurkan pesanan kalian menuju ke jasa ekspedisi atau yang biasa kita tahu JNT seperti itulah. Nah, kemudian jasa ekspedisi tersebut akan mengirimkan barang pesanan kalian menuju ke alamat yang kalian tulis. Nah, seperti itulah contoh kecil gambaran dari proses distribusi itu sendiri. Kemudian, apa sih tujuan distribusi itu? Yang pertama yaitu menyalurkan barang atau jasa. Nah, udah pastilah ya, tujuan dari distribusi ini menyalurkan barang dari produsen menuju ke konsumen dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu meratakan hasil produksi. Nah, pada proses distribusi ini biasanya melibatkan beberapa pihak, mulai dari grosir, agen, dan juga pengecer. Nah, di sini agen merupakan distributor tangan pertama yang akan menyalurkan barang hasil produksi itu kepada banyak grosir di seluruh daerah. Kemudian, grosir akan menjual barang tersebut kepada para pengecer di mana saja. Nah, akhirnya konsumen bisa memenuhi kebutuhan barang tersebut melalui pembelian transaksi yang dilakukan di pengecer tersebut. Nah, artinya jika seluruh konsumen dapat mendapatkan barang yang diinginkannya, maka hasil produksi tersebut bisa dikatakan sudah merata. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah meningkatkan nilai barang. Nah, bisa kita lihat ada dua gambar di sini. Yang pertama yaitu mobil mewah berupa Ferrari dan yang kedua mobil keluarga berupa Toyota Innova. Nah, Ferrari ini sendiri dealernya kan
jarang sekali kita lihat. Dan juga proses distribusinya itu juga sangat terbatas dikarenakan cuma terjadi di lokasi tertentu saja. Nah, hal ini membuat Ferrari menjadi barang yang langka dan prestisius, sehingga akan meningkatkan nilai Ferrari itu sendiri. Nah, sebaliknya, Toyota Innova ini kan sudah apa? Sudah tersebar di daerah mana saja. Dikarenakan dikarenakan kebutuhan yang fungsional, digunakan untuk keluarga. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperlancar proses produksi. Dengan dengan lancarnya proses distribusi ini, maka produsen bisa memproduksi barang tanpa hambatan apapun. Kemudian saluran dan faktor distribusi. Nah, saluran distribusi yang pertama yaitu distribusi langsung. Distribusi ini tidak melalui perantara apapun, melainkan langsung dari produsen menuju ke konsumen, seperti contoh seorang nelayan yang menangkap ikan. Dan nelayan itu langsung menjual ikan tersebut ke pasar kepada konsumen. Kemudian yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Nah, distribusi ini melalui berbagai perantara seperti agen, distributor, retailer, dan lain-lainnya. Contohnya itu seperti barang-barang snack yang ada di minimarket. Nah, kemudian distribusi tradisional. Distribusi ini masih mengandalkan toko fisik, pasar tradisional, dan perantara tradisional lainnya. Contohnya udah pasti kalian tahu lah ya, seperti toko kelontong, toko Madura, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu distribusi modern. Distribusi ini sudah berbeda, sangat jauh berbeda dengan tradisional, karena kan sudah berbasis website dan e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama yaitu karakteristik produk. Karakteristik produk ini merupakan faktor dasar yang sangat berpengaruh terhadap distribusi. Misalnya nih, barang yang tidak tahan lama seperti sayur dan buah-buahan, distribusinya itu harus cepat dan lancar supaya tersalurkan ke konsumen itu tetap dalam keadaan segar. Kemudian yang kedua yaitu sifat pasar dan konsumen. Nah, jika pasarnya menjangkau geografis yang sangat luas, maka dibutuhkan distribusi yang luas juga supaya bisa meningkatkan jangkauan pasar tersebut. Nah, sebaliknya jika pasarnya itu hanya terjadi di suatu tempat tertentu, maka distribusinya cukup menggunakan distribusi sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi dan inovasi. Dengan teknologi yang berkembang seperti saat ini, sangat berpengaruh terhadap distribusi. Nah, distribusinya itu supaya lebih efektif, cepat, dan terintegrasi. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi. Kebijakan pemerintah di setiap daerah pasti berbeda kan, juga sangat berpengaruh. Seperti contoh tarif pajak, larangan ekspor impor, izin usaha, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, faktor-faktor yang akan aku bahas di sini yaitu ada faktor budaya, sosial, dan faktor pribadi. Nah, yang pertama yaitu adalah faktor budaya. Nah, faktor budaya tersendiri itu adalah faktor yang paling mendasar yang membentuk keinginan dan perilaku seseorang. Nah, di faktor budaya ini saya akan memberikan dua contoh, yaitu dari kultur dan subkultur. Nah, yang pertama dari kultur itu sendiri, yaitu adalah ada nilai, norma, dan adat istiadat ataupun kepercayaan yang diwariskan oleh masyarakat ke dalam lingkungannya. Misalnya contohnya nih ya, di Jawa Timur yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, biasanya masyarakat di sana akan mengkonsumsi barang ataupun jasa yang bisa dipakai atau dilakukan secara bersama.
Yang kedua yaitu ada subkultur. Nah, biasanya ini ada kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik khusus seperti ya misalnya berdasarkan agama, etis atau daerah. Contohnya biasanya konsumen yang muslim cenderung memilih produk dengan label yang halal. Nah, yang kedua yaitu ada faktor sosial. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungannya. Contohnya yaitu kelompok referensi. Misalnya kita memiliki seorang teman yang menjadi influencer. Nah, biasanya kita itu menjadikan mereka acuan sebagai atau sebagai kita dalam memilih produk. Misalnya teman kita nih sebagai influencer, nah dia ini memasarkan produknya. Nah, kita ini tertarik untuk membeli produknya. Nah, contohnya remaja ataupun kita sendiri membeli pakaian karena tren yang telah dipromosikan oleh influencer tersebut. Nah, yang terakhir yaitu faktor pribadi. Nah, faktor ini berkaitan dengan karakteristik individu yang bersifat unik ya, teman-teman. Nah, contoh pertamanya yaitu ada usia. Nah, usia kita, maksudnya maaf. Nah, di faktor usia ini, kebutuhan dan preferensi konsumen berubah seiringnya usia. Misalnya, kita sebagai mahasiswa biasanya cenderung mengkonsumsi makanan ataupun barang-barang yang fast food. Sedangkan orang yang lebih tua dari kita biasanya tuh memilih produk yang lebih kesehatan untuk kesehatan mereka di masa yang akan datang. Oke, next. Nah, selanjutnya ada peran distribusi dengan tahap perilaku konsumen. Nah, distribusi ini sangat penting berkaitan dengan perilaku konsumen karena menurut Kotler dan Keller, distribusi juga termasuk ke dalam elemen penting bauran pemasaran 4 place. Distribusi memengaruhi perilaku konsumen karena aksesibilitas, kenyamanan, kecepatan, dan persepsi nilai. Nah, yang pertama adalah pengenalan kebutuhan konsumen. Nah, pengenalan kebutuhan konsumen yaitu adalah distribusi yang menciptakan ketersediaan produk di sekitar konsumen sehingga membantu konsumen dalam menyadari kebutuhannya. Yang kedua itu ada pengenalan informasi. Nah, biasanya konsumen di sini sudah mencari tahu apa sih produk yang kita butuhkan. Misalnya di sini ada serum ya, teman-teman. Nah, biasanya kita itu mencari tahu apa sih kebutuhan serum ini, digunakan seperti apa dan lain-lainnya. Oke, next. Yang ketiga di sini ada evaluasi alternatif. Nah, biasanya di sini tuh teman-teman, kita sebagai konsumen yang telah memilih atau mencari informasi barang-barang yang tadi, kita tuh mengevaluasi dengan harga-harga ataupun dengan mencari informasi lainnya seperti pada merek lain, terus kegunaannya, terus macam-macam manfaatnya seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat yaitu ada keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini biasanya kita sebagai konsumen sudah memutuskan ingin membeli produk itu atau tidak. Nah, yang kelima ada pasca pembelian. Nah, setelah pasca pembelian ini biasanya konsumen sudah fix membeli barang yang telah tadi dicari dan biasanya di sini konsumen ini akan menentukan mereka mereka itu akan membeli barang tersebut lagi ataupun tidak. Seperti itu, teman-teman. Okay, next. Nah, selanjutnya nih, masuk ke studi kasus kita ini, kita mengambil studi kasus Shopee. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut, Shopee menduduki peringkat pertama di Indonesia. Yang pertama ini ada Gen Z sebanyak 52,97%. Nah, Gen Z ini sangat aktif di media sosial dan menyukai hal-hal yang cepat dan interaktif. Shopee ini menarik perhatian mereka lewat Shopee Live, game interaktif seperti Shopee Tanam, dan voucher gratis ongkir yang sering muncul di aplikasi. Nah, ini ada gen milenial sebanyak 52,85% ini memiliki daya beli tinggi dan mencari efisiensi karena Shopee menyediakan berbagai promo seperti 11.11, 12.12, dan fitur Shopee Pay Later. Untuk Gen X ini sebesar 54,24%. Nah, mereka ini mulai beradaptasi dengan belanja digital dan Shopee menyediakan tampilan aplikasi yang mudah digunakan.
Untuk baby boomers ini 55,25%. Generasi ini mungkin tidak terlalu aktif di dunia digital, tetapi Shopee sukses menarik mereka dengan iklan, televisi, dan media konvensional. Untuk baby boomers ini 100%, meskipun jumlah generasi ini sedikit, data menunjukkan mereka sudah memiliki internet hampir semuanya memilih Shopee. Nah, setelah itu kita akan mencari apa sih faktor keberhasilan Shopee ini bisa menduduki peringkat satu di Indonesia. Yang pertama ini ada strategi pemasaran yang sangat agresif dan konsisten. Karena Shopee ini dikenal dengan kampanye yang masif dan memberikan diskon besar-besaran seperti gratis ongkir ekstra, Shopee 11 Big Sale. Nah, setelah itu ada juga program loyalitas dan promo yang menarik seperti cashback harian, voucher harian, dan event musiman seperti 99, 10-10, dan 12-12. Nah, Shopee ini bukan hanya marketplace ya teman-teman, tapi juga menyediakan layanan seperti Shopee Food, Shopee Express, dan Shopee Mall, Shopee Live, dan affiliate untuk sejumlah influencer. Nah, selain itu, eh, aplikasi Shopee ini sangat ringan dan mudah diakses dan sangat berbau dengan kita gitu. Fitur pencarian yang lengkap, cepat, dan kategori produknya itu sangat lengkap. Untuk selain itu, Shopee ini berhasil membangun jaringan logistik yang kuat lewat seperti mitra ekspedisi besar itu seperti JNT, Si Cepat, dan Antaraja. Nah, setelah ini nih saya akan menjelaskan dampak dominasi Shopee ini terhadap perilaku konsumen. Karena konsumen ini lebih loyal dan sering mengakses Shopee daripada platform lain. Terjadi perubahan perilaku belanja pada masyarakat yang masyarakat itu sekarang lebih sering berbelanja online daripada offline karena promo, kecepatan, dan kemudahan. Nah, pada saat ini nih Shopee menjadi standar kualitas pelayanan e-commerce karena konsumen ini telah membandingkan platform lain berdasarkan pengalaman mereka setelah mereka itu berbelanja di Shopee. Next. Wah, nggak kerasa nih. Kita udah sampai aja nih di akhir pembahasan hari ini. Dari tadi kita udah bahas banyak hal tentang gimana distribusi yang telah dijelaskan oleh teman saya Bayu punya pengaruh yang besar banget terhadap perilaku konsumen dan penjelasan tentang saluran distribusi faktor tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya Melisa. Semua faktor itu ternyata memiliki kaitan. Kalau satu aja bermasalah, misalkan nih, logistiknya lambat atau stoknya sering habis, maka kepuasan konsumen ini bisa langsung turun ya teman-teman. Tapi sebaliknya, kalau semuanya berjalan lancar, kita sebagai konsumen bukan hanya puas, tapi juga merasa percaya, nyaman, dan akhirnya loyal terhadap merek tersebut. Sebelum benar-benar kami tutup nih, saya mau tanya lagi nih ke teman-teman. Dari semua pengalaman kalian belanja, baik online maupun offline di toko, faktor distribusi apa sih yang paling berpengaruh buat kalian nih? Apakah kecepatan pengiriman, ketersediaan stok, atau mungkin kualitas produk saat diterima barangnya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak nih? Nah, bener banget nih, jawaban kalian tuh udah nunjukin sih satu hal penting bahwa pengalaman distribusi bukan hanya soal logistik atau stok, tapi soal pengalaman emosional yang kita rasain sebagai konsumen nih. Kalau pengalamannya positif, kita cenderung sih balik lagi untuk membeli produk tersebut dan kita akan menciptakan tersebut menjadi positif. Tapi kalau negatif kita gampang banget sih pindah kayak plan kepada merek lain karena menurut kita ini produk ini masih kurang. Jadi kita bisa simpulkan sebuah perusahaan yang ingin mempertahankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan harus punya distribusi yang efisien, cepat, konsisten, dan dapat diandalkan nih.
Karena distribusi bukan cuma soal mengantarkan produk, tapi juga soal mengantarkan kepuasan dan kepercayaan ke hati konsumen. Nah, saya ingin berterima kasih banget nih kepada teman-teman semuanya udah dengerin diskusi kita bareng kita hari ini bertiga ya. Semoga bahasan ini bisa menambah wawasan dan bikin kita semua lebih peka dalam melihat pentingnya distribusi itu dalam dunia bisnis. Sampai jumpa dan semangat selalu. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami bertiga, dari saya Ronald, teman saya Bayu, dan saya Melisa. Kami mohon maaf banget. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you next time. Thank you for watching.